Baik, selamat bertemu kembali. Kita akan membuat project permainan atau game tenis meja ya. Nah, oke. Jadi nanti kita akan membuat game tenis meja ini dengan permainan seperti ini ya. Jadi sisi kiri, sisi kanan itu ada warna hijau ya. Nah, nanti kalau disentuh oleh bola, maka salah satu pemain akan mendapatkan skor. Setelah skornya salah satu pemain mendapat skor 21, maka game over ya. Nah, ini kita bisa gerakan kalau yang kiri menggunakan tombol eh, yang bisa kita setting, misalnya W untuk naik, S untuk turun ya. Kemudian yang kanan menggunakan tombol panah untuk naik, panah naik atau up arrow. Kemudian untuk turun down arrow ya. Nah, seperti ini kira-kira kalau dijalankan. Nah, nah nih. Nah, seperti itu ya. Salah satu pemain akan bakalan skor kalau bola di musuh itu tidak dapat dihalau oleh balok. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, kita halau. Nah, kalau dihalau pakai balok, maka bolanya dia akan mantul lagi ke sisi lawan. Oke. Nah, mari kita bersama-sama mulai membuat. Silahkan create file new ya. Beri nama awal filenya, beri nama tenis meja ya. Projectnya beri nama tenis meja. Oke, kemudian langkah awal kita buang sprite-nya ini, kita buang sprite-nya. Kemudian backdrop-nya kita pilih stars, cari backdrop stars ya. Nah, kita klik tab backdrop ini, kita hapus yang tidak dipakai. Ini kan ada backdrop satu, hapus saja. Kita sisakan backdrop stars ini ya. Kita melihat nama backdrop dari mana nih? Lihat custom tuh, ada tulisannya stars. Kita lihat view-nya full ya. Kita arahkan supaya view-nya full karena kita akan membuat warna untuk dinding tepi kiri dan kanan. Kita setting warna hijau kita atur 40 ininya ya. Colornya 40, saturationnya 100 saja, brightness-nya 100. Oke, kemudian kita ke ini ya, ke rectangle-nya ini, kemudian klik fill ini, kita buat sini. Oke, kita buat di sini satu kali ya. Kemudian dinding yang kedua kita buat lagi ya. Oke. Ya, karena kalau terlalu lebar undo aja ya. Undo kita buat lagi. Nah, kira-kira aja kiri kanan sama gitu ya. Kalau terlalu lebar undo lagi ya. Kita buat jangan terlalu lebar. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu convert to vector. Oke. Nah, kita ke code lagi ya. Kita sudah punya ini. Nah, sekarang kita kembali lagi garis tengah kita harus buat ya, garis tengah. Kita kembali lagi ke backdrop. Kita akan buat ini menggunakan line ini ya. Kemudian kurang lebih 8 ininya ya. Kurang lebih 8 tebalnya. Kemudian warnanya putih. Coba kita cari warna putih, brightness-nya full ya. Brightness-nya 100 ke kanan, kemudian color-nya 100 ke kanan. Saturation-nya 0 ya. Kemudian kita buat garis tengah di sini. Klik titik paling tengah ya. Kurang lebih lah, kira-kira aja. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau miring, kalau kalian rasa miring ya ulangi undo ya. Sampai dirasa cukup lurus ya. Oke, kira-kira kalau sudah lurus ya udah kita convert to bitmap. Oke. Kalau sudah kita ke code ya. Ya. Oke. Ya. Kemudian kita akan buat balok. Sprite-nya ini kita akan buat sendiri ya, paint. Kita akan gambar sebuah balok. Oke, baloknya menggunakan rectangle, warnanya fillnya putih. Ya, misalnya fillnya putih. Putih boleh, ya kuning juga boleh ya. Kalau mau kuning ya atur aja, misalnya ini 20 ya. Saturationnya 100, colornya 20 ya.
kemudian kita tinggal buat balok di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, dikira-kira saja seperti ini. Oke. Bagaimana kalau kita buat balok nggak usah ada outline-nya ya. Outline-nya bisa dimatikan aja. Kita undo aja ya. Outline-nya nanti kita matikan ya. Sebentar. Nah, ini 0. Outline-nya diisi 0 aja ya. Jadi yang diisi adalah fill-nya. Nah, kita buat ya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu convert to bitmap. Nah, oke, kemudian kembali ke code. Nah, kita sudah punya ini ya. Nih. Nah, ini kita duplicate. Silakan klik kanan pada bagian sprite 1 ini, kita duplicate. Nah, menjadi 2 kan? Kita geser. Oke, kita geser. Oke. Nah, setelah itu kita ambil sprite 1 namanya baseball. Nah, ini ya. Mungkin kita kurangi ukurannya menjadi 75. Jangan terlalu besar. Oke. Nah, setelah itu kita baru membuat scriptnya ya. Untuk sprite 1 dulu. Sprite 1 kita lihat sprite 1 dan 2 scriptnya sama ya. Ini ya, menggunakan when flag click kemudian forever. Ya, kita lihat eventnya when flag click ya, kemudian cari kontrolnya forever, kemudian diisi if then ya, if then diisi if then, kemudian if-nya key press ya, diisi sensingnya ini key press. Nah, key press apa yang ditekan ya, kita lihat jika kita ini kan yang kiri ya, kita pakai keyboard, huruf W itu naik ke atas ya, seperti ini ya. Ini berarti W. Cheng Xie by 10 dia akan naik ke atas. Cheng Xie by 10 ini ya. Cheng Xie by 10 berarti nanti dia akan gerak ke atas. Kalau ke atas ya, kalau geser ke atas pakai W, dia akan geser-geser ke atas ya. Kemudian alarmnya soundnya kita ganti ya, sound ya. Oke, start sound kita ambil start soundnya jangan pop ya, kita ganti ya, record, kemudian silang recordnya ini dibuang, kemudian cari choose sound, kita cari yang Boeing ya, Boeing aja. Oke, cari yang Boeing ya, seperti ini ya. Oke, Boeing ya, kembali ke code lagi, ini ganti Boeing ya, ini ganti Boeing. Oke, ini sudah jadi yang untuk geser balok ke atas ya. Kalau mau dicoba ini pasti sudah bisa ya, ya ini. Oke, nah ini berarti digeser-geser atas ya. Ini posisinya sprite 1 kita posisikan di kiri ya. Kalian nanti lihat ya sprite satunya yang mana. Nah, misalnya ini yang kiri, ya udah taruh aja di kiri ya. Oke. Nah, untuk yang kedua ini kita bisa duplikat ya. Duplikat letakkan di bawahnya. Nah, untuk yang kedua ini kalau ditekan tombol apa supaya turun? Ayo kita setting menggunakan tombol misalnya pakai tombol Z misalnya ya. Ini terserah, boleh Z boleh S, yang penting jarinya gampang menekan ya. Nah, Cheng Xie by jangan by 10 ya, tapi min 10 supaya dia geraknya turun. Kita coba ya. Tuh ya. Nah, ini Z dia turun, W naik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, untuk untuk yang sprite 2 ya, untuk yang sprite 2 juga sama ya. Oke, yang sprite 2 juga sama.
when flag click, kemudian cari forever ya. Kita lihat di spread 1 nih ya, kemudian if then, kontrolnya if then, kemudian cari event key press ini ya, event key press. Nah ini pakai panah atas berarti F arrow ya. F arrow nya berarti motionnya tadi adalah change Y by 10, kemudian cari soundnya ya, start soundnya ini ya, ini going ya, going lagi, atau boleh yang lain ya, mungkin supaya tidak sama antara kiri kanan boleh pakai yang lain. Misalnya kalau yang spread 1 Boeing, yang spread 2 boleh ya, boleh yang lain. Nah misalnya nih ya, boleh. Jadi kita atur aja ya. Oke, nah ini juga diduplikat, kita duplikat ya. Nah kalau ditekan tombol up arrow kan naik, kalau ini berarti down arrow ya, down arrow, kemudian change Y nya berarti min 10 ya. Oke, kita coba. Nah ini ya, kalau yang ini kan nah seperti itu ya. Nah ini sudah jadi balok kiri kanan sebagai, kalau ibaratnya permainan ini raketnya ya, atau batnya ya. Sekarang kita baseballnya. Oke, sebelum kita ke baseball, untuk scriptnya kita buat dulu variabel ya. Variabelnya ada 2 variabelnya ya. Buat 2 variabel namanya pemain 1 dan pemain 2 ya. Oke, kita make variable for all sprites, kemudian pemain 1. Oke, kemudian klik lagi pemain 2. Oke ya, kita letakkan di sini ya. Nah oke, seperti ini ya. Oke, nah oke, kalau sudah, mari kita memprogram baseballnya ini ya. Kita lihat baseballnya ini programnya agak panjang ya. Mulai dari when flag click, go to XY 0 ya. When flag click ini ya, eventnya, kemudian go to XY nya 0 ya, go to XY 0 0 ya, ini 0, ini 0. Oke. Kemudian point in direction pick random ya, point directionnya pick random. Ini cari pick random di operator ya, pick random, randomnya dia akan 45 sampai 135 ya. Untuk merandom ini gerakan bola ya, 45 sampai 135, 45 sampai 135. Oke, kemudian lanjutnya lagi set pemain 1 0, set pemain 2 0. Nah ini untuk mengisi ini variabelnya ya. Nih pemain 1 0, pemain 2 0. Jadi awal-awal ya isinya variabel di sini ya 0 semua ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Oke, kemudian cari forever. Nah, kita mulai pakai forever ya. Oke, kontrol forever. Nah forevernya itu diisi if then-nya ada berapa kali nih ya, 1 2 3 4 ya, 5 6. Nah, 6 kali if then ya, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini cari if then ya, kemudian bawahnya lagi if then ya, 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 ada 6 kali ya. Nah seperti ini.
Kita lihat if then yang pertama ya, kemungkinan yang pertama adalah touching sprite 1, point directionnya adalah 360 minus direction ya. Jika touching ya, ini touchingnya taruh sini, menyentuh apa? Sprite 1, sprite satunya ini ya, sprite satunya ini ya, bednya ini ya. Jika menyentuh bed yang satu berarti point directionnya 360 minus direction ya. Oke, motionnya ini ya, point, cari point directionnya itu ya, ini point directionnya kita atur ya, kita atur menggunakan ini operator ini ya, operatornya adalah minus ya. Nah, minusnya apa? 360 minus direction. Berarti ini 360. Kemudian ininya di sini adalah sensing ini, direction. Cari ini di sini. Oke, sebentar. Kita lihat. Oke. Minus direction. Oh, di operator ya. Nah, direction itu ada di operator karena warnanya hijau itu ya. Oke, kita lihat. Sebentar ya, kita cari dulu. Oh iya, di sini dia oke, berada di motion ya. Direction itu ada di block motion ini ya. Ada position ya, position kemudian direction. Ya. Oke, kemudian if then yang kedua. Nah, ini jika menyentuh spread 2 ya. Nah, sebenarnya ini bisa di copy dari spread pertama. Ya. Ya. Ini bisa misalnya nih ya. Tapi kalau kesusahan ya udah kita ambil lagi aja. Ya. Touching spread 2 sama ya, point directionnya ya, point directionnya sama ya. Kita pakai operator minus 360 ya, dikurangi direction juga sama ya. Ini spread 1, ini spread 2. Kemudian lanjut lagi. Nah, jika touching color, nah ini kalau kita menyentuh tepian ya, misalnya ya, ini if touching berarti sensing ya, if touching color ya. Nah, colornya kita ambil tadi warna hijau ini, kita kan harus tahu ya angkanya berapa. Lihat angka yang menunjuk warna yang tepat, ininya 40 ya, ini 40, kemudian saturationnya kan 100 ya, ini pasti warnanya hijau, kemudian brightnessnya 100. Nah, ini warnanya pasti sama dengan ini. Harus kalian perhatikan betul-betul waktu kita membuat garis tepian ini ya. Jadi saturationnya pasti 100, brightness 100, kemudian color 40, warnanya kan hijau ya. Hijaunya pasti sama. Kalau tidak sama nanti bolanya nggak akan dapat skor ya, seperti itu. Oke, itu change color. Kemudian lanjut lagi, kita lihat change pemain 2 ini ya, change pemain 2 by 1 ya. Ini change berarti sini change. Oke, change pemain 2 ya, dapat skor 1 ya, pemain 2-nya dapat skor 1. Kemudian goto action-nya 00 ya, goto action-nya 00. Kemudian goto action-nya 00. Kemudian start zone-nya ya, kita lihat start zone-nya itu kita ambil cari yang lain ya, jangan yang pop, buang yang big boing. Nah, ini yang big boing aja ya. Oke, start zone-nya big boing. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, setelah itu kita akan kasih move 5 step if on edge bound ya. Jadi bolanya nanti
Setelah menyentuh tepian dia otomatis akan bergerak 5 langkah. Ketika menyentuh dinding dia akan balik ya. Berarti move 5 move ya, ini di sini ya, move 5 step. Kemudian if ini ya, if on edge bound ya. Oke, ini ketika menyentuh dinding warna hijau ya, baik kiri kanan. Kalau sudah menyentuh dinding warna hijau ini ya dia akan balik ya. Oke, kemudian nah lanjutnya lagi adalah if pemain 1 ya sama dengan 21 ya. Oke, satu lagi ya. Oke, ini tadi baru pemain 1 ya, pemain 1, pemain 2-nya ternyata belum ya. Oke ya, sorry. Nah, sebelum ini dibuat oke, ini harusnya di kita cari satu lagi ya, if dan lagi taruh di sini ya. Ya. Oke, diletakkan di sini ya. Nah, diletakkan di sini. Oke. Nah, ya. Ini mungkin dibuang dulu. Ya, kalau menghalang-halangi kita buang dulu. Oke. Nah, ini kan touching color pemain 1 ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya. Oke. Ya, kita sekarang touching color yang pemain 2 ya. Ini kan pemain 2, sekarang yang pemain 1, sorry. Kebalik. Nah, kita cari touching. Oke, seperti ini ya. Sorry. Bukan touching ini tapi touching color. Touching colornya sama juga tadi ya. Ingat ukurannya 40, saturation-nya 100 ya, kemudian brightness-nya juga 100 ya. Kemudian change pemain, ini kan pemain 2 berarti ini change pemain 1 ya. Kemudian go to XY, go to XY nya adalah 00. Kemudian start zone-nya Boeing ya, start zone-nya Boeing. Oke ya. Nah, setelah ini baru kita ambil tadi ya, yang kita tadi ambil duluan ya. Nah, ini di sini ya, kita move 5 step, kemudian if on edge bound ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke bawahnya. Nah, ini jika pemain 1 sama dengan 21 game over gitu ya. Berarti ini ada ya, tinggal 2 if lagi, delete blocks ya. Tinggal 2 if lagi nih ya. Nah, ini coba kita lihat jika pemain 1 sama dengan 21, then nih, jika operator ya, nih, pemain 1 nih, berarti ambil di sini ya variabelnya sama dengan 21, then looks ini ya, say game over for 2 second, stop all ya. Say game over ya, game over 2 second. Kemudian cari kontrolnya stop all ya. Yang bawah juga sama ya, yang bawah juga sama. Oke, kita cari operator ini tadi ini ya. Kemudian diisi variabel pemain 2 ya, pemain 2
sama dengan 21, sama juga ya logsnya. Ini game over. 1 second, kemudian stop all ya. Kalau mau ditambah sound juga bisa ya, kalau mau ditambah sound juga bisa kalau sudah game over. Misalnya mau tambahin sound ya, bisa-bisa saja di sini ya, di bawahnya say ini. Oke, mari kita coba. Nah, apakah coba kita lihat. Ya, coba skor terus ya. Coba kita lihat sampai 21, apakah akan game over ya. Untuk mengetes game ini supaya kita yakin dan pasti ya bahwa akan sampai game over dan skripnya berjalan dengan benar. Nah, betul ya, game over. Oke, berarti skripnya sudah benar. Oke, seperti itu caranya ya. Nah, kemudian jangan lupa kita share ya. Kita share. Nah, jangan lupa instruksinya dipilih ya. Misalnya gunakan tombol W ya untuk naik ke atas dan tombol Z untuk turun pada pemain 1 ya, pada pemain 1. Dan tombol up arrow ya untuk naik dan down arrow untuk turun pada pemain 2. Itu ya instructionnya. Kemudian jika salah satu pemain mendapat skor 21, maka game over. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah itu nah kalian copy linknya, jangan lupa di copy link kemudian kirim ke kelas komen di Google Classroom. Oke, selamat bekerja, semoga berhasil.